Hai semua, selamat datang ke Best Skincare 2023 versi gua. Salah satu resolusi gua di tahun ini untuk YouTube adalah melihat ke arah kamera, karena ada beberapa komen yang bilang kurang nyaman kalau bisa gue ke arah sini. Soalnya layar kamera gue itu di sini, jadi makanya gue tuh sering banget lihat ke arah sini untuk lihat wajah gua sendiri. Cuman ya karena beberapa saran dari kalian, jadi gua bakal belajar untuk lihat ke lensanya langsung. Mungkin agak telat karena kebanyakan beauty content creator itu share best beauty item mereka di 2023 itu di tahun 2023 juga. Cuman gue prefer untuk share di 2024. So ya, gue akan bagi best beauty item ini ke 3 video, yaitu best skincare, kemudian best makeup, hair care, body care, dan juga best lipis. Karena ada banyak produk yang pengen gue bahas di best lipis, jadi makanya itu dipisah dari video best makeup. Dan untuk video kali ini gue bakal share best skincare atau skincare terbaik versi gue di 2023. Dan cara gue milih best skincare ini tuh berdasarkan kayak kalau misalnya gue bukan beauty content creator yang dapat skincare gratis, jadi gue tuh kayak orang biasa yang beli skincare-nya sendiri, gue bakal pakai produk-produk ini sebagai part of my skincare routine. And reminder, tipe kulit gue itu acne prone dan oily combination skin. So ya, langsung saja kita ke videonya. Pertama, untuk best cleansing oil jatuh kepada ini dari Hanskin. Ini tuh memenuhi semua kriteria yang gue inginkan dalam cleansing oil. Kayak ngebersihin makeup waterproofnya itu bagus, yang nggak langsung instantly melt sih, cuman masih tergolong gentle lah dibandingkan cleansing oil lain. Kayak enggak bikin sampai merah-merah atau perih gitu, terus juga enggak bikin komedoan, enggak bikin jerawatan, enggak bikin kulit makin kering, justru kayak bantu kurangin merah-merah. Dan itu hemat banget. Gue tuh udah pakai sejak bulan Oktober dan gue pakai ini tuh tiap hari ya. Intinya gue suka dengan cleansing oil ini karena masih affordable banget harganya, kayak enggak mahal-mahal banget. Terus juga enak dipakai, safe for sensitive skin, and ya nggak ada keluhan so far. Gampang dibilas juga, nggak ada residu tentu aja. Gua nggak bakal rekomendasiin cleansing oil yang ada residunya. Tapi gue tahu nggak semua dari kalian prefer pakai cleansing oil atau oil based cleanser. Jadi gue juga ada best micellar water. Untuk best micellar water jatuh kepada Skintific. Gue suka pakai micellar water kalau misalnya lagi kayak males skincarean. Jadi gue tinggal tuangin ke kapas, kayak diginiin, kemudian tinggal di swipe aja, kayak lebih praktikal ketimbang pakai cleansing oil. Alasan kenapa gue suka dengan micellar water ini, pertama dari segi kemasan, karena tinggal kayak digini doang, praktis banget. Alasan kedua, karena ada acne care-nya, jadi cocok untuk gue yang cenderung berjerawat. Ketiga, ngebersihin banget. Bahkan di hari dimana gue cuman pakai skincare sama sunscreen di rumah doang, gak keluar sama sekali, kayak jadi kotor banget kapas gue. Kayak ini tuh semembersihkan itu, kayak gue percaya kulit gue tuh makin clean karena pakai micellar water ini. Dan tugas dari micellar kan untuk membersihkan, jadi ya kayak memenuhi tugasnya dengan baik. Terus gak bikin kulit kering juga, kayak after effect itu gak ada masalah signifikan. Bahkan ini tuh kadang suka bisa ngebersihin sisa-sisa maskara gitu yang masih nempel di bulu mata gua. Terus gak bikin perih, ini ya kayak gak ada kekurangan sih so far. Jadi kalau misalnya gue bukan beauty content creator dan gue lagi nyari micellar water yang bagus, gue bakal pakai ini dari Skintific yang Macquarie. Kemudian untuk best cleanser, gue juga suka dari Skintific yang Panthenol. Sebenarnya ada banyak cleanser yang bagus yang gue coba di tahun kemarin. Cuman kayak kalau misalkan tanya rekomendasi cleanser yang bagus, kayak ini yang pertama yang muncul di benak gua gitu. Itu ngebersihinnya bagus dan gak bikin kulit kering ketarik, tentu aja ya, ini gentle cleanser, tapi gak sampai ada sensasi licin, gak nyaman juga. Kayak ininya enak tadi pasti pakai, kayak bikin kulit tuh tetap kenyal dan lembab. Kekurangannya paling di kemasan sih, karena kan dari pump, jadi kurang travel friendly. Cuman gue paling jarang keluar juga sih. But ya semoga Skintific ada koin versi lebih travel friendly. Sekarang ke best toner, gue cinta banget dengan toner Nasific. Ini legit terbaik. Teksturnya gel-ish gitu, masih berasa ringan. Untuk tipe kulit kayak gue, rada tricky untuk cari hydrating toner yang aman, karena most of them itu bikin gue beruntusan. Tapi ini pengecualian, kayak enak banget. Kulit gue tuh berasa kayak dikasih minum. Terus juga bantu kontrol minyak. Ini bukan tipe hydrating toner malah bikin makin berminyak, justru kayak mengontrol sebum karena kan bikin kulit lebih balance. Gue lagi pakai ini sebagai daily toner, jadi gue pakai tiap hari.
Kalau misalnya habis exfol merah-merah, gue tinggal pakai lebih banyak doang dan ya nggak ada kekurangan. Intinya gue cinta dengan toner ini, kayak memenuhi semua kualifikasi yang gue inginkan dalam toner. Dan sekarang kita ke bagian serum, tapi gue bakal bagi ke dua serum, yaitu brightening serum dan juga acne serum. Untuk brightening serum, gue suka dari Innisfree yang vitamin C green tea enzyme ini. Ini emang rada ekstensif, tapi serius ngefek banget untuk cerahin wajah, kayak bikin lebih glowing, lebih cerah dan gak kusam. Terus bantu ratain warna kulit juga, dan ya bantu halusin permukaan kulit. Ini juga relatif stabil, bukan tipe vitamin C yang gampang oksidasi, jadi nggak tricky untuk disimpan. Apalagi gue tinggal di Jakarta yang dimana penuh polusi, jadi gue butuh antioksidan di pagi hari untuk lindungin kulit gue. Cuman kekurangannya adalah ini tuh kurang bisa mengatasi jerawat. Dan gue itu acne prone skin, kayak gue tuh sering banget jerawatan karena salah makan atau karena kurang tidur. Jadi kurang bisa mengatasi jerawat yang gua punya. Jadi makanya kita ke best acne serum itu dari Skin Game. Ini tuh kayak pop out of nowhere karena gua nggak pernah share ini sama sekali di IG dan di YouTube. Karena gua pakai ini tuh di akhir 2023, kayak di akhir banget, di pertengahan Desember. Dan kulit gue tuh lagi breakout, kayak muncul jerawat-jerawat kecil yang annoying dan persistent. Terus gue pakein serum ini selama 2 mingguan dan jadi membaik banget. Dan gue juga suka banget dengan teksturnya, enggak terlalu emollient. Gue susah jelasin feels pemakaiannya, tapi intinya kalau kalian berminyak dan berjerawat pasti suka dengan tekstur serum kayak gini. Kurangannya adalah ini tuh perih pas dipakai di kulit sensitif. Karena gue tuh pernah kayak merah-merah habis exfol gitu, dan pas gue pakein ini kayak kebakar rasanya. Jadi make sure pakai ini di kondisi kulit yang lagi normal. And ya overall gue suka sih untuk mengatasi jerawat, juga kontrol minyak gitu-gitu. Dan sekarang kita ke best moisturizer. Gue cinta banget sama Calm Down Something. Alasan kenapa gue pilih ini sebagai best moisturizer adalah karena ini tuh beneran aman banget pas dipakai di kulit lagi sensitif, kayak lagi merah-merah sekalipun, dan juga beneran kalemin jerawat yang meradang. Gue gak pakai calming serum, gak pakai calming toner, cuma pakai ini doang dan bantu buat redain jerawat dan merah-merah. Teksturnya juga lovely banget, kayak mentega yang meleleh ke kulit gitu. Ini juga non comedogenic, gak bakal bikin kalian jerawatan, gak bikin makin berminyak. Cuman emang gak ada fungsi oil control ya. Jadi kalau kalian oily skin, lagi nyari pelembab yang super ringan dan bantu kontrol minyak, ya ini bukan jawabannya. Tapi overall tuh kayak gak bikin minyak di wajah gua makin parah. BTW gue lebih suka versi kemasan refill ini daripada yang jar biasa, kayak tinggal di keluarin gini aja dari situ, lebih higienis jadi daripada colek di jar. Dan untuk best sunscreen jatuh kepada Karasana Healthy Matte ini. Menurut gua ini terbaik untuk kalian yang berminyak karena beneran kontrol sebum. Wajah gua masih berminyak ya in the end of the day, tapi nggak sebanyak itu kalau bisa gua pakai sunscreen ini. Dan sesuai namanya, ini tuh healthy matte dalam artian matte finish tanpa bikin kulit kalian itu ketarik gitu. Gak lengket dan non white cast juga. Perlindungan dan testnya itu udah legit. Terus juga spreadnya itu bagus, kayak langsung hitam effortlessly, gak perih di mata, gak bikin jerawatan, dan juga gak bikin komedoan. Intinya gue cinta dengan ini. Kemudian untuk eye care, jujur gue gak ada produk baru yang gue rekomendasiin. Gue masih tetap pakai La Coco dan LC Skin untuk eye care gue. Jadi gue pakai La Coco di pagi hari dan LC Skin di malam hari karena ini ada retinolnya. Kalau kalian tanya bagusan mana, menurut gue sih mungkin bagusan LC Skin untuk kalian punya mata panda atau problem yang lebih parah. Tapi La Coco juga gak kalah bagus kok menurut gue, dan lebih friendly untuk kalian yang masih remaja. Di tekstur juga mereka kurang lebih mirip sih, kayak typical eye serum yang ringan dan juga gak bikin miliang, gak bikin begah atau perih gitu, totally nyaman dan aman banget. Gua masih mix dua ini. Nah, jadi tadi itu my core skincare routine, jadi yang gua pakai in daily basis. Dan sekarang untuk skincare gue pakai secara mingguan. Pertama untuk exfol, gue suka banget dengan peeling gel dari Hel. Ini tuh physical exfol ya, peeling gel, tapi juga ada AHA, BHA, dan PHA-nya. Jujur belakangan gue lagi kurang suka pakai chemical exfol, you know, yang kayak dijamin sebelum terus bilas, kayak gak tau kenapa kurang suka aja. Gue lebih suka pakai ini karena salah satu downside dari pakai chemical exfol adalah kulit makin sensitif, kayak makin gampang merah-merah juga. Sedangkan kalau gue pakai Hel ini tuh gue nggak mendapatkan downside tersebut. So ya gue pribadi suka dan masih pakai Hel ini sebagai exfoliator gue
kayak beneran bantu ngebersihin, bikin kulit jadi lebih smooth, lebih celing, tapi nggak sampai merah-merah dan juga masih lembab. Kemudian untuk masker terbaik di tahun 2023 jatuh kepada Glad to Glow. Mereka juga ada versi yang itu, yang abu-abu, yang volcano untuk yang lebih deep cleansing, tapi gue pribadi lebih sering pakai yang mugwort ini karena bantu untuk kulit merah-merah. Kayak kalau misalnya gue habis pulang dari kayak kuliah gitu-gitu kan, kulit gue suka kayak merah-merah dan kusam, tapi gue nggak mau exfol, gue tinggal pakai masker ini aja dan jadi jauh lebih mendingan kulit gue. Gue juga suka kemasannya yang kayak roll on stick gitu, jadi lebih praktis dan nggak berantakan. Ini juga travel friendly banget, dan menurut gue pribadi sih untuk masker kan nggak perlu beli yang mahal-mahal ya, kayak segini aja tuh udah cukup menurut gue. Makin tua tuh gue makin mageran, jadi jujur gue tuh makin males juga pakai skincare, terutama masker yang dimana bukan skincare inti. Jadi gue tuh nggak pakai kayak gel mask atau sheet mask gitu-gitu, gue cuma pakai clay mask gini doang karena bantu buat mild deep cleansing dan bantu kurangin merah-merah sama jerawat. Jadi ya untuk base masker sih ini doang. So ya, jadi itu dia untuk base skincare gue di 2023 yang dimana nggak banyak sama sekali. Kalian tahu gue tuh sering banget ganti-ganti skincare karena pengen tes dan review ke kalian. Jadi makanya gue tuh nggak ada skincare rutin yang tetap. Cuman ini kayak gambaran kalau misalnya gue itu ada skincare rutin tetap gitu loh, berdasarkan produk-produk yang gue pakai di 2023 kemarin. Jadi ya semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan please kalian juga share apa skincare terbaik kalian di tahun 2023 kemarin, karena gue pengen denger juga apa opini kalian biar yang lain bisa terbantu juga. So ya, ditunggu untuk 2 video best lainnya. Dadah!